Swastiastu. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Desa Kadek Wasih, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Bangli, yang pada saat ini terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini, 12 Juni 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran di unit kerja saya di SMP Negeri 2 Bangli di kelas 9 dengan materi pembelajaran teks cerita inspiratif dengan memilih model pembelajaran model problem-based learning. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video praktik pembelajaran saya dapat bermanfaat. Om Santi 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 Om. Pada alasan ngaturan panganjani. Om Swastiastu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk anak-anak. Ya, hari ini kita bertemu lagi anak-anak dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak siap untuk belajar ya? Ya. Namun sebelum itu, anak-anak, ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Silakan anak-anak dengarkan namanya. Ya. Dewa Agung Gede Agung Prema Dananjaya. Dewa Ayu Widya Onika Pramesti. Izin ya namanya. Izin apa nak? Oh, izin sakit ya. Kita doakan supaya Dewa Ayunya cepat sembuh ya anak ya. Andika. Aditya. Ya. Budi Artana. Ya. Selain itu semua masuk ya, selain Dewa Ayu ya. Ya. Berarti yang tidak hadir hanya satu orang, yaitu Dewa Ayu. Nah, anak-anak, hari ini ya kita akan melakukan proses pembelajaran. Untuk itu, ibu harapkan anak-anak sudah mempersiapkan peralatan proses pembelajaran kita, yaitu berupa buku, ya, alat tulis, dan juga handphone di atas meja anak-anak. Anak-anak sudah siap? Tidak. Nah, kalau demikian anak-anak ya, kalau anak-anak sudah siap, mari kita melakukan proses pembelajaran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak pasti akan mengalami atau misalnya anak-anak melihat ya di lingkungan kita, yaitu sesuatu kisah ya. Jadi anak-anak juga pernah mengalami cerita yang punya sebuah kisah ya, pernah mendengar cerita ya. Ada yang punya pengalaman di sini? Ya. Ada? Ya, ada. Ya, pasti ada. Setiap orang pasti punya pengalaman. Ya, jadi pengalaman yang dapat memotivasi atau menginspirasi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, itu nanti anak-anak akan gunakan sebagai inspirasi. Nah, sebelum kita lanjut ke proses pembelajaran, anak-anak, mari kita lihat video berikut ya, merupakan contoh dari suatu kisah atau pengalaman yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan cermati dengan baik anak-anak video berikut ini. Kuno, ada seorang petani mempunyai seorang tetangga yang berprofesi sebagai pemburu dan mempunyai anjing-anjing yang galak. Anjing-anjing itu sering melompat pagar dan mengejar domba-domba petani. Petani itu sering meminta
untuk menjaga anjing-anjingnya, tapi tetangganya tidak pernah mau peduli. Suatu hari, anjing-anjing itu melompati pagar dan mengejar beberapa domba milik petani sehingga terluka parah. Petani itu merasa tak sabar dan memutuskan untuk pergi ke kota untuk berkonsultasi pada seorang hakim. Sang hakim mendengarkan cerita petani dan berkata, "Saya bisa saja menghukum pemburu itu, memerintahkan dia untuk merantai dan mengurung anjing-anjingnya. Tapi Anda akan kehilangan seorang sahabat dan mendapatkan seorang musuh. Mana yang Anda inginkan?" Petani itu menjawab bahwa ia lebih suka mempunyai seorang sahabat sebagai tetangganya. "Baik, saya akan menawari Anda sebuah solusi untuk menjaga domba-domba Anda supaya tetap aman, namun juga akan membuat tetangga Anda tetap sebagai sahabat." Pak Hakim kemudian membisikkan solusi tersebut kepada si petani. Mendengar solusi Pak Hakim, petani itu setuju. Ketika sampai di rumah, petani itu segera melaksanakan solusi yang diberikan Pak Hakim. Dia mengambil 3 anak domba terbaiknya dan menghadiahkan kepada 3 anak dari tetangganya. Anak-anak si pemburu sangat senang menerima hadiah dari si petani. Mereka mulai bermain dengan domba-domba itu. Untuk menjaga mainan baru anak-anaknya, si pemburu memburung anjing-anjing miliknya. Sejak saat itu, anjing-anjing itu tidak pernah mengganggu domba-domba dari petani. Sebagai rasa terima kasih atas kedermawanan petani kepada anak-anaknya, pemburu itu sering membagi hasil buruan kepada petani. Sebagai balasan, petani mengirimkan daging domba dan keju buatannya. Dalam waktu singkat, tetangga itu menjadi sahabat yang baik. Persahabatan tidak ada sangkut pautnya dengan harta, jabatan, dan popularitas. Persahabatan sejati lahir dari kasih, ketulusan, kepercayaan, kejujuran, kesetiaan, dan kebersamaan. Salam dari kami Bahagia Studio. Selamat beraktivitas, salam kebaikan, dan salam kerukunan. Betul. Iya, anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat video ya, sebuah kisah yang bisa anak-anak temukan di lingkungan kita. Ya, sudah dicermati dengan baik ya, Nak ya? Iya. Nah, dari video tadi anak-anak bisa mencermati video tentang apa tadi? Anak-anak? Iya, silakan Sofi. Video tersebut menceritakan tentang kehidupan seorang pemburu dan petani. Iya. Tadi video tersebut menceritakan seorang ya, kisah dari seorang petani dengan seorang pemburu. Mereka memiliki suatu masalah ya. Namun supaya masalah itu tidak berlarut-larut, nah, terus manfaat apa yang anak-anak temukan sehingga dapat ya menginspirasi dari video yang tadi anak-anak cermati. Ayo, siapa bisa? Ya, Budi. Video tersebut bermanfaat untuk kita bisa saling menghormati, menghargai, saling menjaga komunikasi, dan saling menjalin hubungan yang baik. Iya. Dalam video tersebut yang mengajarkan kita bahwa dalam hidup kita selalu mengadakan komunikasi. Nah, ya, segala bentuk sesuatu yang kita alami itu hal utama yang perlu kita lakukan adalah komunikasi. Apalagi dalam permasalahan yang dimunculkan dalam video tersebut harus ada komunikasi. Ya, sehingga terjalinlah hubungan yang baik, karena di sana juga anak-anak diajarkan berkaitan tentang persahabatan yang tidak melihat apa? Harta, popularitas, dan jabatan. Ya, itu mengajarkan anak-anak berkaitan dengan cerita tersebut. Nah, dari video tersebut anak-anak sudah diajarkan berkaitan dengan pengalaman anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu dapat ya lakukan pretest kepada anak-anak ya untuk mengetahui kemampuan awal anak-anak berkaitan dengan ya materi kita pada hari ini, yaitu tentang sebuah kisah cerita inspiratif. Ya, untuk itu silakan anak-anak
ambil handphonenya. Iya, sudah semua anak-anak ya? Iya, masih. Sudah semuanya? Iya. Kita lihat sekarang ya, supaya untuk pembelajaran berikutnya, anak-anak hari ini kita akan memberikan materi pembelajaran kepada anak-anak ya. Perlu anak-anak ketahui sebelum kita lanjut ke pembelajaran ke bahan ajar, anak-anak perlu mengetahui beberapa hal berkaitan pembelajaran kita, yaitu adapun pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak yang mengidentifikasi informasi daripada teks cerita inspiratif ya, seperti tadi yang anak-anak dengarkan melalui video yang sudah anak-anak simak dengan baik ya. Jadi dalam pembelajaran kita juga anak-anak ya, adapun kompetensi dasar yang nanti ya yang kita pelajari ulang, anak-anak di sini mengidentifikasi ungkapan simpati ya, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca maupun yang didengar nanti anak-anak ya. Kalau tadi yang kita sudah, nanti ibu juga akan berikan materi dari yang anak-anak baca ya, yang kita pelajari nanti. Nah, selanjutnya ya, tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan problem based learning, anak-anak peserta didik mampu menentukan isi ungkapan rasa simpati, peduli, empati itu pada cerita inspiratif. Jadi anak-anak akan melakukan proses di sana menjelaskan pula. Nah, yang berikutnya, melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan problem based learning, peserta didik mampu menganalisis. Ya, jadi setelah anak-anak tadi menentukan melalui sebuah cerita yang dibaca maupun didengar, setelah itu dijelaskan nanti dianalisis lagi. Ya, ini dianalisis. Ya, demikian anak-anak, itulah tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak. Jadi untuk itu anak-anak pada hari ini ya, ibu akan juga membagikan kelompok kepada anak-anak. Ya, membagikan kelompok kepada anak-anak. Tiap kelompok itu terdiri dari 4 orang siswa, 4 sampai 5 orang siswa. Ya, jadi silakan nanti anak-anak akan mencari kelompoknya masing-masing ya. Ya, ibu juga akan membagikan bahan ajar kepada anak-anak. Nanti
bahan ajar itu anak-anak gunakan untuk ya mendiskusikan LKPD yang akan ibu bagikan di masing-masing kelompok. Ya. Nah, untuk itu anak-anak ya, sebelum itu ada yang ditanyakan dulu? Ya, sudah jelas ya, anak-anak. Nah, untuk itu anak-anak silakan cari kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok ibu gunakan yang sebelumnya. Ya, silakan dulu. Ya. Nah, sudah anak-anak, bahan ajar ibu kirimkan di WA group. Silakan anak-anak ambil handphonenya, cek, baca dengan baik, ya. Ya, nanti di link Google Site yang sudah ibu bagikan seperti yang ada di slide di depan, ya. Sama anak-anak, ya. Nah, itu bahan ajar kita hari ini. Silakan baca dengan baik dan cermati dengan baik. Demikian pula ya, pada hari ini ibu akan bagikan LKPD kepada anak-anak. LKPD ini anak-anak nanti kerjakan bersama kelompoknya. Ya, silakan anak-anak nanti isi identitas kelompoknya terlebih dahulu. Ya, setelah itu nanti permasalahan yang ada di bahan ajar ini anak-anak diskusikan bersama kelompoknya. Nanti akan ibu dampingi pada saat anak-anak ya menyelesaikan daripada tugas LKPD ini. Setelah itu nanti kalau sudah selesai ya, masing-masing kelompok itu diwakili oleh satu orang untuk mempresentasikannya ke depan kelas. Yang lain bisa menanggapi sesuai dengan hasil diskusi kelompok lainnya. Demikian nanti alur pembelajaran kita pada hari ini. Nah ya, nah untuk itu ibu bagikan dulu. Ingat juga ibu berikan waktu 15 menit ya sampai 20 menit untuk menyelesaikan LKPD ini bersama teman-temannya. Jadi manfaatkan waktu tersebut ya. Silakan anak-anak ya diskusikan bersama kelompoknya ya, silakan dikerjakan ya, sehingga waktu 15 menit sampai 20 menit itu anak-anak bisa menyelesaikannya dengan baik.
Kalau ada masalah silakan anak-anak tanyakan ya. Perhatikan waktunya nak ya. Jadi waktunya 15 sampai 20 menit anak-anak bisa mengerjakan LKPD tersebut. Sudah ya? Sudah semuanya? Sudah. Ya, sudah. Ya, waktunya juga sudah habis anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, jadi ya anak-anak bisa memilih salah satu temannya untuk melakukan presentasi ke depan kelas. Ya, sudah? Sudah dipilih? Nah, ibu mulai dari kelompok 1 dulu ya. Ya, silakan siapa yang mau pilih? Ya, diwakili oleh Zevi ya, silakan. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Perkenalkan, nama saya Dr. Siti Anggreni dari kelompok itu. Saya akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi saya bersama kelompok saya. Sebelum saya presentasi, saya ucapkan saya awalnya dengan Om Swastiastu. Baik, langsung saja. Untuk jawaban yang pertama, yaitu maksud dari teks cerita inspirasi adalah teks yang berisikan suatu pengalaman atau peristiwa yang benar terjadi ataupun berupa cerita fiksi yang dapat menginspirasi, menggugah, dan memberikan semangat atau motivasi kepada pembacanya, atau bisa diartikan sebagai cerita yang dapat menginspirasi seseorang ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, untuk jawaban yang kedua, rasa simpati adalah kemampuan seseorang untuk merasa kasihan tetapi tidak mampu merasakan perasaan orang lain tadi. Sikap ini hanya memahami seseorang dari tingkat paling luar karena pemahamannya hanya berasal dari sudut pandang sendiri. Untuk jawaban yang ketiga, yang dimaksud dengan kepedulian adalah keberpihakan kita untuk melihat diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Untuk jawaban yang keempat, rasa simpati atau rasa empati adalah kemampuan seseorang dalam memahami apa yang orang lain rasakan. Contohnya, kita dapat menghibur teman yang sedang bersedih. Untuk jawaban pada soal yang kelima, yaitu perasaan pribadi. Perasaan pribadi adalah perasaan yang berhubungan dengan keseluruhan pribadi. Untuk jawaban yang keenam, kesan yang saya dapat setelah membaca tulisan atau teks tersebut adalah simpati, merasa kasihan terhadap wanita pengemis dan anaknya. Dan saya kagum atas perilaku atau tindakan Pak Budiman yang patut kita teladani karena kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama. Dan untuk jawaban dari soal nomor 7 adalah rasa empati. Rasa empati yang dirasakan adalah tidak semua orang memiliki rezeki sama banyak. Bagi
bagi beberapa orang, memiliki uang untuk makan saja sudah merupakan nikmat yang begitu besar. Dan untuk jawaban terakhir, pelajaran apa yang kita dapat dari cerita tersebut? Pelajaran yang didapat dari cerita tersebut adalah kita harus saling membantu sesama. Sekian presentasi dari saya tutup dengan peran Sati. Oh, Sati. Ya. Ya. Ada yang menanggapi terkait daripada presentasi dari kelompok 1? Ya. Dari segi isi mungkin ya, atau juga dari penyajian temannya di kelompok 1. Ya, silakan. Ada? Ya. Kalau tidak kita lanjut dulu dengan kelompok 2. Ya. Siapa yang mewakili? Mesia. Ya, silakan Mesia. Perkenalkan, saya adalah perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan diskusi dari kelompok 2. Saya ingin membacakan swastiastu. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks cerita inspiratif? Jawabannya yang pertama, teks cerita inspiratif adalah teks yang berisikan suatu peristiwa yang benar, tidak membangun berupa cerita fiksi yang dapat menginspirasi dan memberikan semangat atau motivasi kepada musisi. Sekian dari presentasi saya terima kasih. Ya, sekian penampilan dari kelompok 2. Ya, ada yang menanggapi dulu sampai di kelompok 2 dulu. Ada yang menanggapi? Ayo. Ya, Septi. Bagi presentasinya tadi kurang suaranya itu kurang dijelaskan. Iya. Ada lagi? Ya, itu. Dari kelompok 3 mungkin ada masukan untuk kelompok 2? Sama seperti kelompok 1. Iya. Suaranya kurang jelas. Dari segi jawaban? Sudah. Iya. Sudah sesuai dengan teks ya, isi teks ya? Ya. Iya. Nanti untuk kelompok 2 diperbaiki lagi ya untuk penampilan presentasinya sehingga ya hasil presentasinya bagus ya. Terus sekarang dilanjutkan kelompok 3 ya, yang mewakili silakan. Dari teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi pengalaman atau peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun berupa cerita fiksi yang mampu menginspirasi, mengunggah dan memberikan semangat atau motivasi kepada pembacanya. Yang kedua, rasa simpati. Rasa simpati adalah kecenderungan seseorang yang bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya seperti menghibur teman yang sedang sedih. Ketiga, kepedulian. Kepedulian adalah berpihak kita untuk melibatkan diri dalam pergaulan, keadaan atau kondisi yang terjadi. Yang keempat, ada empati. Empati adalah kemampuan seseorang dalam memahami apa yang orang lain rasakan. Yang kelima, perasaan pribadi. Perasaan pribadi di sini adalah perasaan yang berhubungan dengan keseluruhan pribadi. Yang keenam, kesan yang didapat dari membaca kesan yang didapat setelah membaca tulisan ini adalah yang pertama, simpati. Simpati merasa kasihan terhadap keadaan wanita, pengemis dan anaknya. Yang kedua, perilaku. Perilaku atau tindakan Pak Iman. Kelompok 1 sudah bagus ya, sangat bagus baik dari segi jawaban maupun dari penyajian di depan kelas ya. Untuk kelompok 2 mungkin tadi sudah masukannya dari kelompok yang lain bahwa suaranya masih kurang ya. Jadi untuk kelompok 2 untuk kedepannya ditingkatkan lagi dari segi penyajian hasil diskusi ya ke depan kelas. Itu perlu dipilih temannya yang memang benar-benar memiliki suara yang keras ya. Itu terus yang ketiga, kelompok yang ketiga tadi juga sudah presentasi ya. Itu juga perlu diperhatikan, mungkin ada masukan yaitu berkaitan dengan disiplinnya ya, suara juga ya, perlu ditingkatkan volume suaranya melihat situasi dan kondisi di ruangan sehingga semua temannya yang mendengarkan pada saat kita presentasi sehingga ya informasi yang anak-anak bacakan tersampaikan dengan baik ya. Itu perlu menjadi perhatian untuk semua orang ya, semua anak ya, dan
tangan dulu untuk kalian semua. Nah, tadi anak-anak sudah membaca cerita yaitu berkaitan dengan pengemis dan Bapak Budiman, keluarga Bapak Budiman. Nah, dari sana anak-anak menemukan beberapa sebuah kisah yang dapat menginspirasi kalian atau memotivasi kalian sehingga anak-anak menyelesaikan FKPD tadi. Nah, dari cerita tersebut anak-anak menemukan 3 rasa dalam cerita tersebut, yaitu baik cerita apa nak? Yang anak temukan dari kisah tersebut yaitu rasa Simpati. rasa simpati lagi, Kepedulian. ada kepedulian dan rasa Empati. Ya, dalam kisah cerita inspiratif ada 3 hal rasa pribadi itu yang anak-anak temukan melalui dialog cerita yang anak-anak baca. Ya, nah apa itu rasa simpati? Apa nak? Ya, silakan Budi. Rasa simpati yaitu adalah kecenderungan seseorang yang bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ya, apa yang dirasakan, kecenderungan dari apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang tergantung sekarang dialognya anak-anak. Dalam dialog itu terdapat bagaimana seorang pengemis itu merasakan laparnya dan keluarga Pak Budiman itu merasakan hal tersebut. Sehingga dia memberikan sedekah dalam bentuk buah. Jadi itu dirasakan oleh keluarga Pak Budiman sehingga Pak Budiman tersebut memberikan sedekah. Nah, rasa empati anak-anak di sana. Rasa empati juga terdapat pada alur ceritanya. Berikut juga rasa kepedulian, bagaimana kita peduli terhadap orang lain, apa yang dirasakan orang lain itu kita peduli, sehingga kisah cerita dari Pak Budiman ini bisa memotivasi kita, menginspirasi kita untuk membantu sesama manusia. Siapa yang akan mengalami tersebut, siapapun bisa saja mengalami hal seperti itu, tidak hanya Pak Budiman saja, anak-anak. Nah, demikian yang dapat Ibu berikan dari proses pembelajaran dalam tahap penguatan ini, anak-anak. Nah, dari proses pembelajaran kita secara keseluruhan, anak-anak dapat kita simpulkan bahwa dalam teks cerita inspiratif ini, yang mana teks cerita inspiratif adalah teks yang membahas tentang, siapa bisa? Peristiwa yang benar-benar terjadi, dapat memotivasi, dapat menginspirasi orang lain. Jadi sebuah kisah itu yang dapat, siapa yang dapat mengalaminya, baik diri sendiri maupun orang lain, dan itu menjadi teladan. Kisah itu bermanfaat dan dapat menginspirasi kita. Itulah teks cerita inspiratif. Dalam teks cerita inspiratif seperti yang anak-anak sampaikan tadi, itu ada beberapa alur ceritanya yang mengarah ke rasa, nilai rasa, simpati, empati, kepedulian, dan rasa pribadi yang dirasakan oleh orang lain yang melihat maupun mendengar dari kisah tersebut. Nah, demikian anak-anak untuk proses pembelajaran kita sudah Ibu simpulkan. Tadi di awal anak-anak sudah melakukan pretest sebagai kemampuan awal anak-anak dalam proses pembelajaran. Sekarang kita akan melakukan post test. Setelah anak-anak melalui proses pembelajaran, bagaimana? Apakah ada sudah peningkatan? Mari kita lihat. Silakan anak-anak ambil HP-nya terlebih dahulu. Anak-anak, kita akan melakukan post test.
Adi, mungkin? Ya, silakan. Saya sangat senang dengan pelajaran kali ini karena pada awal pelajaran kita dikasih quiz untuk menguji seberapa tahu kita terhadap map pelajaran hari ini. Dan di akhir juga kita mendapatkan tes di quiz lagi. Ya, itu menyebabkan kita ingin bisa menjadi nomor 1 di quiz kali ini. Itu sangat membuat saya semakin senang. Iya, tepuk tangan dulu. Ada yang lain? Ya, ada? Tidak, ya. Ini merupakan ya proses anak-anak yang awal di akhir itu memang harus ada penilaian. Ya, jadi penilaian awal sampai penilaian terakhir itu untuk melihat ya dari proses pembelajaran. Ya, dari awal sampai akhir itu harus mengalami peningkatan. Setelah anak proses belajar diikuti dengan baik, pastinya ya di akhir penilaian di post test anak-anak pasti akan mengalami peningkatan. Itu dapat dilihat dari hasil evaluasi terakhir tadi. Itu ya anak-anak ya. Nah demikian anak-anak untuk proses pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Mengikuti proses pembelajaran kita hari ini. Nah untuk pertemuan selanjutnya anak-anak di minggu depan kita akan belajar tentang yang menyimpulkan isi teks cerita inspiratif. Jadi anak bisa persiapkan dari ya sekarang nanti ya di rumah ya. Silakan baca-baca berkaitan dengan materi tersebut sehingga di pertemuan berikutnya kita siap dalam proses pembelajaran. Nah demikian dulu anak-anak. Nah sebelum ibu akhiri ada yang ingin anak-anak tanyakan berkaitan dengan hari ini maupun yang minggu depan? Ya. Sudah jelas? Ya. Kalau sudah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Ya, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa Doa selesai. Maturan paramo santi. Ya, terima kasih anak-anak ya. Anak-anak bisa istirahat.